Teman-teman, pernah nggak sih kita bertanya, hal apa yang membuat Indonesia berdiri sampai saat ini? Perkenalkan, kami selaku kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat dinamis, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara juga mencakup 3 hal. Pertama, dimensi realitas, yaitu nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan nyata bangsa Indonesia dan harus diterapkan dalam keseharian. Kedua, dimensi idealitas, yaitu berisi cita-cita luhur bangsa yang ingin diwujudkan. Ketiga, fleksibilitas, yaitu Pancasila bersifat terbuka dan dapat menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Urgensi Pancasila terlihat dari 2 fungsi utama, sebagai penuntun moral bagi warga negara, sekaligus benteng yang menolak nilai-nilai asing yang bertentangan dengan karakter bangsa. Sosialisasi Pancasila harus dilakukan dengan cara sederhana, jelas, praktis, dan dialogis, bukan dengan indoktrinasi, agar lebih efektif dan tetap menghargai martabat manusia. Pancasila itu sangat penting karena yang menjadi dasar dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Ya, bukan hanya sekedar simbol, tapi juga sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berpikir. Pancasila juga menjaga kesatuan di tengah adanya keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran yang strategis. Ia sebagai dasar negara yang melandasi segala hukum dan kebijakan di Indonesia. Ia sebagai pemersatu bangsa agar masyarakat bersatu dalam perbedaan. Pancasila juga sebagai benteng dalam menjaga pengaruh negatif seperti radikalisme dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ia juga sebagai penuntun moral supaya rakyat dan pemimpin menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman utama masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini juga harus tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena Indonesia adalah negara yang beragam, jadi Pancasila ini dibutuhkan untuk mencegah perpecahan. Nah, berikut penjelasan untuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bisa kita implementasikan dengan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama, serta toleransi antar umat beragama. Lalu pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa kita implementasikan dengan sikap adil, tidak membeda-bedakan, menghargai hak orang lain, dan juga tolong-menolong. Lalu pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, bisa kita implementasikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan budaya, menjaga nama baik bangsa, dan rela berkorban. Lalu pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bisa kita implementasikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, sikap jujur dalam pemilu, dan tidak saling menghina. Yang terakhir, pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa kita implementasikan dengan bersikap adil, menegakkan antara keseimbangan hak dan kewajiban, serta gotong royong. Nah, itu dia penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Udah tahu kan, Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafalkan, Tapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari.